Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum kita masuk materi pembelajaran tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, di sini Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Alhamdulillah. Di sini di kelas 10 banyak yang hadir, Ibu senang sekali. Untuk tempat duduk, Ibu ingin membentuk letter U. Jadi Ananda semua bergerak dengan cepat membentuk meja letter U agar diskusi kali ini atau hari ini agak berjalan dengan lancar. Serta mengambil sampah di meja masing-masing. Ananda semua silakan lihat ke bawah dan pungut sampah dan buang sampah kepada tempatnya. Ibu ingin kelas ini bersih dan nyaman agar pembelajaran kita tuh tidak terganggu. Baik Ananda semua, sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar perencanaan pendidikan, di mana ruang lingkupnya yaitu ada pengertian, unsur-unsur, prinsip, dan ruang lingkup perencanaan pendidikan. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan atau inti pembahasan, di sini Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan. Perencanaan itu adalah tahap awal dalam menyusun atau melakukan kegiatan atau proses yang dilaksanakan agar nantinya yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Atau dengan kata lain, perencanaan itu dapat dikatakan sebagai proses penyusunan beberapa keputusan yang diharapkan terjadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu apa kaitannya perencanaan dengan pendidikan? Nah, di sini Ibu akan membahas apa kaitannya perencanaan dan pendidikan. Ini akan termasuk ke dalam pembagian atau pengertian perencanaan pendidikan. Jadi, kaitan antara perencanaan dan pendidikan itu di dalam organisasi itu berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, pendidikan itu harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan lingkungan. Karena terjadi di bawah kendali pendidikan, maka memerlukan biaya, waktu, tenaga, dan sumber-sumber lainnya untuk masa yang akan datang. Jadi, oleh karena itu, untuk dapat menyusun organisasi, struktur, personalia, program, biaya pendidikan, maka terlebih dahulu harus ditentukan perencanaan pendidikannya terlebih dahulu agar sistem pelaksanaannya itu tertib dan teratur. Jadi, apa itu perencanaan pendidikan? Tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu perencanaan, apa kaitannya dengan pendidikan, apa kaitannya perencanaan dengan pendidikan. Maka perencanaan pendidikan di sini yang dimaksud yaitu untuk proses menganalisa, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang data yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau untuk lebih singkatnya yaitu perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan tersebut. Nah, Anda semua tolong dicatat ya, apa itu pengertian perencanaan pendidikan. Tadi Bu sudah menjelaskan apa itu perencanaan pendidikan, jadi Bu ulangi lagi. Perencanaan pendidikan itu adalah kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Nah, prosesnya itu adalah menganalisa, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang akan digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Baiklah, kita akan masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai unsur-unsur perencanaan pendidikan. Ada 4 unsur-unsur perencanaan pendidikan. Ini menurut
Endang Suryana. Yang pertama itu adalah unsur kuantitatif. Nah, apa itu unsur kuantitatif, Bu? Unsur kuantitatif ini di mana perencanaan pendidikan tersebut berdasarkan permintaan dari masyarakat. Karena masyarakat ini sebagai konsumen, maka berhak mengeluarkan aspirasinya dan permintaan akan perubahan. Perubahan ini di sini maksudnya itu perubahan pendidikan tersebut. Yang kedua itu adalah unsur kualitatif. Unsur kualitatif ini gimana lagi, Bu? Unsur kualitatif ini adalah perencanaan pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan pengetahuan serta keterampilan si peserta didik tersebut. Seperti apa? Seperti prestasi peserta didik. Kemudian peserta didik itu dapat menerapkan hasil belajarnya ke masyarakat sesuai dengan tuntutan yang ada di lingkungannya tersebut. Yang ketiga itu adalah unsur relevansi mengenai hubungan antara pendidikan dan tingkat perkembangan dan kemajuan serta perubahan yang terjadi di dalam masyarakat di masa yang akan datang. Jadi unsur relevansi ini dengan mengamati keadaan masa kini dengan keadaan masa yang akan datang. Karena apa? Karena perencanaan pendidikan ini itu mengamati masa kini dan masa yang akan datang, di mana untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan dan kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir itu adalah unsur efisiensi, yaitu dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan seperti tinggi rendahnya angka putus sekolah, sistem manajemen yang lambat, atau lingkungan yang kurang mendukung atau menunjang. Pembahasan berikutnya tentang prinsip perencanaan pendidikan. Bagaimana tuh, Bu, prinsip perencanaan pendidikan? Prinsip ini yaitu dapat dijadikan sebagai pegangan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasi nantinya. Karena untuk mencapai tujuan dalam kegiatan pendidikan, kita perlu menyusun rencana dan strategi terlebih dahulu agar baik dan matang. Dengan adanya prinsip perencanaan pendidikan, diharapkan pembangunan pendidikan agar tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Serta pembangunan pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek intelektual peserta didik, tetapi juga ditunjukkan untuk peserta didik melalui wataknya, sosialnya, dan fisik peserta didik. Lalu apa aja itu prinsip perencanaan pendidikan, Bu? Di sini prinsip perencanaan pendidikan itu ada 8. Yang pertama, perencanaan itu harus interdisipliner. Yang kedua, perencanaan itu harus fleksibel. Yang ketiga, perencanaan itu harus objektif rasional. Yang keempat, perencanaan itu tidak dimulai dari nol, tapi dari apa yang dimiliki. Yang kelima, perencanaan itu wahana untuk menghimpun kekuatan secara terkoordinir. Yang keenam, perencanaan itu disusun dengan data. Yang ketujuh, perencanaan itu untuk mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan kekuatan orang lain. Dan yang terakhir, perencanaan itu adalah kooperatif dan ilmiah. Nah, Ibu ulangi lagi, perencanaan itu harus interdisipliner, fleksibel, objektif rasional, tidak dimulai dari nol, tapi dari apa yang dimiliki dalam sekolah tersebut atau dalam pendidikan tersebut. Kemudian wahana untuk menghimpun kekuatan secara terkoordinir. Yang kedua, yang selanjutnya itu disusun dengan data, serta mengendalikan kekuatan sendiri, tidak berdasarkan kekuatan orang lain. Jadi kita tuh berdasarkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan kemampuan orang lain. Selanjutnya itu adalah kooperatif dan ilmiah. Untuk pembahasan kita terakhir mengenai ruang lingkup perencanaan pendidikan, Ibu ingin menjadikan ini tugas PR, di mana anak-anak semua duduk berkelompok atau bikin dalam bentuk kelompok.
yaitu ada 5 kelompok, masing-masing kelompok ada 4 orang atau 5 orang. Ini akan dibahas untuk minggu depan. Minggu depan kita langsung aja memulai kelompok mengimplementasikan atau mempresentasikan hasil diskusinya mengenai aspek atau ruang lingkup perencanaan pendidikan. Ruang lingkup ini ada 5. Yang pertama aspek spesial, yang kedua aspek sifat dan karakteristik modelnya, yang ketiga itu ada aspek waktu, yang keempat aspek tingkatan teknis, dan yang terakhir itulah aspek jenis perencanaan. Kenapa Ibu jadikan PR? Karena waktu sudah mau habis, jadi ini dijadikan PR. Dan Anda semua tolong dirapikan meja dan kursinya kembali ke bentuk semula. Baiklah, itulah tadi pembicaraan atau pembahasan mengenai konsep dasar perencanaan pendidikan. Ibu harap Anda semua paham dan mengerti tentang apa itu pengertian perencanaan pendidikan, bagaimana dengan unsur-unsurnya, bagaimana dengan prinsipnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Anda semua tolong dicatat apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ibu ingin besok Ibu melihat resume kalian atau catatan kalian. Besok kalian kumpulkan ke Ibu. Jadi Ibu ingin menilai siapa saja yang sudah mencatat dan berapa orang yang belum mencatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.